Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Mendengar perkataan dari tetua Gui dan Liu, tetua keempat pun kemudian berkata, "Master Sekte, pengkhianat Jutang berada di alam kesempurnaan agung, alam Golden Core, dan memiliki Yuzang yang sangat aneh. Dan tetua ketiga berada di tahap tengah alam Golden Core. Jadi, jika dia menghadapi bahaya, dia pasti akan berada dalam bahaya. Mengapa Anda tidak membiarkan aku pergi dengan tetua ketiga? Bahkan jika kami tidak cocok, kami bisa melindungi diri kami sendiri." Tetua keempat bernama Wang Wei. Wei pun kemudian berkata di dalam hati, "Jiang Gui dan Liu Li, dua sampah yang tidak tahu berterima kasih ini, bahkan melupakan kebaikan kakak tertua mereka saat itu. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara melapor ke kakak tertua. Jika tidak, kakak tertua akan dalam bahaya." Dan kalau kita lihat dari ketiga percakapan mereka, sepertinya mereka bertiga memihak kepada si Jutang. Tetapi mereka bertiga nggak ada yang tahu kalau mereka bertiga sama-sama memihak pada Jutang. Namun gak lama setelah itu, tetua kelima yang bernama Sencong pun berkata, "Master Sekte, masalah ini terkait dengan masa depan Sekte Yuzhou. Meskipun aku yang paling lemah di sini, aku juga mengajukan petisi untuk pergi bersama dan melakukan yang terbaik untuk Sekte Tuzhou." Namun setelah itu, tetua Sen pun berkata di dalam hati, "Mereka telah melupakan kebaikan kakak tertua dan aku tidak akan pernah melupakannya. Begitu ada berita tentang kakak tertua, aku pasti akan membersihkan rumah bersama kakak." Kan udah Mimin bilang, kayaknya mereka berlima masih memihak pada Jutang, tapi nggak sadar kalau sama-sama memihak. Mendengar perkataan dari para tetua, Master Sekte Tuzhou pun tertawa dan berkata, "Aku sangat senang memiliki tetua yang setia seperti kalian di sekte." Mendengar itu, para tetua pun langsung berlutut dan berkata, "Aku bersedia mengabdikan diri untuk Sekte Tuzhou sampai aku mati." Namun di dalam hati mereka semua pun berkata, "Kau bilang aku masih setia. Jika aku menusuk dirimu dari belakang sekarang, kau mungkin akan terkejut." Gak lama, tetua Sang pun saat itu mendekati Master Sekte dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Aku duduk di sekte dengan Master Sekte. Tetua kedua berada di tahap akhir Golden Core, membuat kontrak dengan Yuzhang, dan yang lain ada di sisi terang. Dan tetua ketiga serta tetua keempat dan tetua kelima diam-diam menanyakan keberadaan mereka." Mendengar itu, Master Sekte pun setuju dengan perkataan dari tetua Sang. Di sisi lain, terlihatlah Yuzhang bersama dengan rekan-rekannya. Yuzhang saat itu berkata, "Setiap orang memiliki pemahaman tertentu. Jadi, izinkan aku memberikan tugas. Heng Hong dan Ancai, kalian berdua harus menemukan cara untuk menghubungi Sekte Tuzhou secara terbuka dan mendiskusikan masalah pertukaran sandera. Tujuan kalian bukan untuk bertukar sandera, tetapi untuk menemukan cara menahan beberapa master mereka. Apakah ada masalah?" Mendengar itu, Heng Hong pun langsung berkata, "Kepala sekte telah mengajariku teknik berpedang. Aku telah meningkat sedikit. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, tapi untuk menahan mereka sangat mudah. Meskipun Ancai belum maju ke alam Golden Core, tapi aku bisa merasakan bahwa ambangnya telah tercapai. Jadi, Ancai pasti juga akan memenuhi kepercayaan pemimpin." Dan setelah itu, Yuzhang kembali berkata, "Lalu, Nona Siyu, aku ingin kau membantu dalam kegelapan.
Xiu yang mendengar itu pun langsung tersenyum. Dan kemudian Yu Zhang melanjutkan perkataannya pada Jutang. Kakak, bagaimana kalau kita memilih hari negosiasi sebagai hari kita menyusup ke Sekte Tuzao? Jutang yang mendengar itu pun berkata, lakukan saja sesuai keinginanmu. Namun di sisi lain, Xiu pun saat itu berkata di dalam hati dengan wajah cantiknya, Yu Zhang belum terlalu tua, tetapi pidatonya memiliki momentum tertentu. Pria kecil ini sangat sulit untuk dilihat. Dan setelah itu, Yu Zhang pun menyudahi perkataannya dengan berkata, itu saja untuk hari ini. Aku di sini untuk mengucapkan terima kasih atas nama muridku dan tolong aku untuk menyelamatkan Jian. Yu Zhang pun saat itu meminta Nona Xiu untuk tetap tinggal sementara. Mendengar itu, Xiu pun berkata, apakah ada masalah kepala Yu? Yu Zhang pun berkata, bisakah aku berbicara di sebelah kolam kecil lembah di malam hari? Xiu yang mendengar itu pun jadi curiga dan berkata di dalam hati, kenapa Yu Zhang membiarkanku tetap tinggal? Aku pikir matanya tidak benar. Apakah dia punya rencana lain untukku? Tapi melihat raut wajah dari kakak tertua, sepertinya dia tidak khawatir. Jadi, aku akan lihat apa yang Yu Zhang pikirkan. Tapi jika dia berani melakukan sesuatu yang di luar batas, aku tidak akan memberinya ampunan. Namun gak lama, Jutang berkata, karena kepala Yu menahan si Xiu, maka ikutlah padanya. Namun, jangan tinggal kepada Yu Zhang lebih lama. Adikku belum terlalu tua. Jika tidak kembali sebelum tengah malam, aku sebagai kakaknya akan sangat khawatir. Mendengar itu, Yu Zhang pun berkata, kakak, jangan khawatir. Adikmu adalah adikku. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada adik perempuan kita, aku sebagai adikmu tidak akan pernah melepaskan orang itu. Xiu yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, pria kecil ini benar-benar bisa mengambil keuntungan. Menurut perbedaan antara manusia, bahkan usahaku udah cukup untuk disebut sebagai neneknya. Dan kemudian Xiu pun berkata pada Yu Zhang, kalau begitu, terima kasih kepala Yu karena mengkhawatirkan adik perempuan ini. Saat malam tiba, terlihatlah Yu Zhang yang saat itu sedang berbaring di atas rerumputan sambil memegang teknik sihir yang ada di tangannya. Dan ternyata itu adalah dua aura 5 elemen yang diberikan oleh Jutang sebelumnya. Yu Zhang yang memegang itu pun berkata di dalam hati, ada dua aura 5 elemen yang diperlukan untuk menembus alam Golden Core dari Dao Surgawi. Dan aku tidak tahu apakah Jutang masih memilikinya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku sendiri. Namun gak lama setelah Yu Zhang mengatakan hal itu, datanglah Xiu ke sana. Dan melihat kehadiran dari Xiu, Yu Zhang pun terlihat sangat senang banget dan kemudian berkata, apa yang kamu lakukan dengan berdiri di sana? Ayo duduk di sini, masih ada ruang di sebelahku. Mendengar itu, Xiu pun kaget dan berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yu Zhang? Yu Zhang pun kemudian berkata, kakak tertuamu ada di sini pada siang hari. Jadi, aku sedikit malu untuk bertanya, apakah kau masih memiliki aura 5 elemen? Uang bukan masalah untukku. Mendengar itu, Xiu pun berkata, apakah kepala Yu Zhang berpikir bahwa aura 5 elemen adalah harta yang bisa dibeli dengan uang? Bahkan jika aku tidak kekurangan batu roh, kepala Yu Zhang, aura 5 elemen juga merupakan hal yang langka. Bahkan itu harusnya nggak bisa dibeli dengan harga semahal apapun. Itu adalah dua hal yang diberikan oleh kakak tertua padamu, dan itu adalah kebetulan.
jadi tidak ada lagi. Setelah Xiu mengatakan hal itu, Xiu pun saat itu berkata di dalam hati, Yu Zhang sangat menghargai aura 5 elemen. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan latihan yang dia lakukan? Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakan pesonaku padanya dan mencoba merayunya dengan pesona itu. Dan saat itu, Xiu pun meminta Yu Zhang untuk menatap matanya, dan Yu Zhang pun langsung melakukannya. Xiu pun saat itu menggunakan pesonanya pada Yu Zhang sambil berkata, apakah aku cantik? Yu Zhang yang terkena kekuatan dari Xiu itu pun berkata, cantik? Kau sangat cantik. Namun tiba-tiba datanglah sistem yang berkata, terdeteksi bahwa host telah mengalami serangan mental dan ilusi telah dipecahkan untuk host. Dan karena itu, Yu Zhang pun saat itu kembali tersadar. Namun di sisi lain, Xiu pun saat itu bertanya pada Yu Zhang apa yang ingin Yu Zhang lakukan dan rencana apa yang dia miliki. Yu Zhang yang udah sadar itu pun berkata di dalam hati, aku nggak menyangka Xiu tiba-tiba menggunakan pesona padaku, dan aku benar-benar nggak sengaja terkena pesona itu. Yu Zhang pun saat itu berpura-pura terkena pesona dari Xiu dan kemudian berkata, Nona Xiu adalah dewiku, aku ingin berada di sisimu. Namun, Xiu yang mendengar itu pun berkata, katakan saja padaku rahasia di hatimu dan akan aku berikan padamu apa yang kau inginkan. Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, jadi dia melakukan itu untuk menyelidiki rahasiaku. Mungkinkah dia menemukan rahasia sistem? Seharusnya itu tidak mungkin. Jadi aku harus menutup mulutku dulu. Sekarang kita berada di krisis kerjasama dengan Jutang. Jadi aku harus mengamatinya. Jika benar-benar menemukan keberadaan sistem, belum terlambat bagiku untuk menutup mulutnya. Setelah Yu Zhang memikirkan hal itu, Yu Zhang pun berkata, tidak, aku hanya ingin mencium dewiku. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakannya. Mendengar itu, Xiu pun kaget dan berkata di dalam hati, pria di seluruh dunia sama saja, hanya kakak tertua yang merupakan pria sejati. Lupakan saja, akan kubiarkan kau mendapat apa yang kau inginkan. Dan setelah itu, Xiu pun berkata, tapi Yu Zhang harus menepati janjinya. Yu Zhang pun saat itu berkata bahwa dirinya akan menepati janji itu. Dan momen romantis pun saat itu terjadi di sini. Setelah kejadian romantis yang bahkan menggemparkan viewers Mimin, tiba-tiba Xiu pun melompat ke belakang dan berkata, kepala Yu Zhang, kenapa kau menggodaku seperti ini? Kau telah menindasku. Xiu yang kaget itu pun berkata di dalam hati, kenapa itu mungkin? Dia seharusnya masih berada di dalam kendaliku. Apakah dia telah terbebas dari pesonaku? Di sisi lain, setelah Yu Zhang mendapat apa yang dia mau, Yu Zhang pun berkata di dalam hati, sepertinya aku harus berpura-pura dulu dan gak bisa mengakuinya. Itu bisa membuat aku terbunuh. Namun tiba-tiba Yu Zhang pun berkata, apa yang terjadi barusan? Seolah dirinya sama sekali nggak mengingat semuanya. Padahal itu cuma sandiwara dari Yu Zhang. Namun di sisi lain, terlihatlah para tetua dari Sekte Tuzao. Saat itu, Liu pun berkata, Tetua, menurutmu di mana kemungkinan besar pengkhianat Jutang berada? Mendengar itu, Tetua Wei pun berkata di dalam hati, meskipun aku belum banyak berhubungan dengan kakak tertua dalam beberapa tahun, orang bodoh manapun pasti akan tahu kalau dia berada di Banzhangpo. Apakah itu perlu ditanya? Tapi setelah beberapa saat, aku harus menemukan cara untuk meninggalkan mereka dan kemudian pergi ke Banzhangpo untuk mencari kakak tertua dan mengambil tindakan pencegahan.
Dan setelah itu, Tetua Wei pun berkata, ada begitu banyak orang di sini, aku tidak tahu di mana mereka bisa ditemukan. Mendengar itu, Tetua Seng pun berkata, kenapa kita tidak mencari keberadaan Jutang secara terpisah? Dan bagaimana kalau bertemu lagi setelah kita menemukan jejaknya? Mendengar itu, Tetua Liu pun berkata di dalam hati, aku masih ingin menyelinap pergi dan menemukan kakak tertua sendiri. Mereka berdua benar-benar memberiku kesempatan yang bagus. Dan setelah itu, Tetua Liu pun berkata, Tetua kelima memang benar. Kenapa kita tidak menyebar dan bertanya secara terpisah dan menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubung kita sebagai berita. Dan setelah itu, mereka pun langsung berpencar. Tetua Liu pun saat itu berkata di dalam hati, kalian cari saja dan kalian akan menemukan hantu. Kakak tertua ada di Banzangpo. Ketika saatnya tiba, kakak tertua dan aku akan menangkap kalian semua. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan tetap mengambil jalan memutar agar tidak ketahuan oleh pihak lain. Di sisi lain, Wei juga berkata, Sekte Tuzao tidak akan bisa memusnahkan kakak. Aku akan mempercepat pergerakanku. Dan di sisi lain, Tetua Seng pun juga berkata, mereka berdua sangat pintar. Jika aku mengatakan kita harus berpisah, mereka akan berpisah. Mereka pasti tidak tahu bahwa tujuanku sebenarnya adalah untuk berkomunikasi dengan kakak tertua. Kakak tertua, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu dan aku sangat merindukanmu. Xin pun kemudian berpindah ke Banzangpo yang saat itu terlihatlah hari sudah mulai petang. Dan mereka bertiga pun bertemu di tempat yang sama dengan wajah yang sepertinya sangat terkejut. Saat itu, Tetua Liu pun berkata, ini sebuah kebetulan. Mereka berdua pun saat itu tertawa dan mengatakan hal yang sama. Namun jauh di dalam hati Tetua Liu pun saat itu kaget dan berkata di dalam hati, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa bertemu lagi di sini? Ini sungguh sial. Bagaimana aku akan berkomunikasi dengan kakak? Tapi aku harus melakukan ini secepat mungkin. Di sisi lain, Tetua Wei juga berkata, ini merepotkan. Aku tidak akan bisa berkomunikasi dengan kakak jika begini. Tetua Seng juga berkata, aku tidak peduli apapun, aku akan segera pergi ke tempat kakak tertua. Dan gak lama setelah itu, datanglah Jutang tepat di belakang mereka yang berkata, tanpa diduga, setelah bertahun-tahun mereka bertiga datang sampai ke sini. Sekarang aku ada di sini. Aku masih harus melihat mereka karena sejujurnya aku sangat merindukan masa lalu bersama mereka. Dan setelah itu, Jutang pun muncul di hadapan mereka sambil berkata, waktu telah berlalu. Aku tidak bisa melihat kalian semua selama ratusan tahun. Liu, Wei, dan juga Seng. Aku sangat senang kalian semua telah masuk ke ranah Jindan. Mendengar itu, mereka pun kaget banget dan berkata di dalam hati, kakak tertua ada di sini. Mereka pun terus melanjutkan akting mereka dan berusaha menangkap Jutang sebagai kepura-puraan mereka agar mereka tunggal ketahuan telah mengkhianati sekte. Namun saat itu, Tetua Seng hanya terdiam melihat kedua tertua yang ada di depannya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!